البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من حفظ المتن baik, apa? Baik, walaupun tidak sempat insyaallah. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pokok yang ketiga berhubungan dengan pengetahuan seseorang terhadap nabinya, yang wajib diilmui oleh setiap muslim. Nah, dan telah kita baca matan, sehingga langsung saja kita masuk kepada asal yang ketiga tersebut dalam syarat. Namun sebelumnya, kemana anda tanbih yang berhubungan dengan masalah bara'ah? Apakah cukup seseorang berlepas diri dari kesyirikan saja? Indah ya Zakaria.
dalam pengertian Islam, apakah cukup seseorang dikatakan telah menjadi muslim yang hakiki ketika dia berlepas diri dari kesyirikan? Tidak cukup, tapi harus harus berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Oleh karena itulah kalau dalam nuskhah yang lain misalnya ada sebagaimana disebutkan dalam tanbih tersebut lafaz wal khulus minasyirik, begitu saja ini kurang. Maka tapi yang lengkap dan itu harus ada, yaitu bara'ah minasyirki wa ahli. Dalil untuk perkara ini jelas pada surat Al-Mumtahanah yang telah kita baca. Kita masuk pada asal yang ketiga. Qala syarih rahimahullah, hadha huwa al-asl ats-tsalits min al-usul ats-tsalatsah, wa huwa ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'athahu Allah lil 'alamin basyiran wa nadhiran. Ini adalah pokok yang ketiga dari tiga pokok utama, yaitu pengenalan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada seluruh alam, lil alamin. Dan memang beliau diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam ini. Apa dalilnya? Man ya'ti bidalil bahwasanya Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi alam ini. Baik. Itu dalil bahwasanya Rasulullah SAW diutus kepada seluruh makhluk. Wa ursiltu ilan nasi kaffah, pada seluruh manusia, juga mencakup jin. Sekarang yang menunjukkan bahwasanya diutusnya beliau sebagai rahmat. Ahmad. Ahsanta. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira, basyir, dan nadhir sebagai pemberi peringatan. Man ya'ti bid-dalil, terusan dari ayat tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Baik. Wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Dan beliau diutus sebagai da'i, sebagai penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, biiznihi, dengan izin dari Allah, wa sirajan munira, dan pelita yang menerangi dari kegelapan jahiliyah menuju terang benderangnya Islam. Hal ini terkumpul ikhwanillah pada surat Al-Ahzab 45 sampai 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
wahai Nabi, sungguhnya kami mengutusmu syahidan, sebagai saksi. Ini juga belum disebutkan dalam matan, dalam syarat. Ditambahkan di antara hikmah itu diutusnya Rasulullah SAW yaitu sebagai syahid, sebagai saksi atas umat ini dan juga atas umat-umat sebelumnya. Wa mubasysyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa taala bagi yang taat dan peringatan bagi yang ingkar. Wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Kemudian wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwasanya bagi mereka itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Baik. Wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin. Beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Nah, hak dalil indak ya arif, bahwasanya Rasulullah SAW adalah penutup semua para nabi dan para rasul. Naam, santa. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Ayat ini dan dalil-dalil telah banyak kita lewati alhamdulillah pada pelajaran-pelajaran terdahulu. Yang paling terdekat adalah al-mabadi' al-mufidah. Maka saya nasihatkan alhamdulillah untuk mabadi' al-mufidah tersebut betul-betul mungkin, karena pokok-pokok masalah dan pokok-pokok dalil itu ada di sana. Tentunya tidak keseluruhannya, tapi sebagian dari perkara-perkara yang penting. Dan kalau Rasulullah SAW adalah penutup para nabi, maka secara langsung berarti apa? Merupakan penutup para rasul. Kenapa ini, Imran? Kalau beliau adalah penutup para nabi dalam ayat, ya, dalam ayat penegasan kalau beliau khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwasanya beliau penutup para rasul. Kenapa? Hah? Ahsanta. Taib, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, ya di sini penetapan bahwasanya Muhammad adalah penutup para nabi, maka secara otomatis beliau adalah penutup para rasul. Kenapa? Karena tidak ada seorang rasul pun kecuali dia nabi. Ya kan? Semua rasul itu mesti nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Nah, kalau Allah katakan beliau adalah penutup para nabi, mesti para rasul pun tidak akan ada lagi. Kenapa? Karena setiap rasul itu nabi. Ya, kalau yang ditutup, Allah katakan di sini penegasan wa khataman nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi, maka tidak ada kemungkinan ada rasul lagi. Paham? Sebagaimana pula penegasan di sini tidak ada nabi setelah beliau. Berbeda kalau yang dikatakan adalah wa khatamul mursalin, beliau adalah penutup para rasul. Ini butuh dalil, ya, karena di sana ada kemungkinan adanya nabi setelah itu. Kenapa? Karena yang ditutup adalah rasul. Sebab apa? Tidak semua rasul itu, tidak semua nabi itu rasul. Paham? Paham tidak? Tapi ketika Allah katakan dengan ya lafaz yang
mencakup ini. Wa khataman nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi, maka secara otomatis tertutup juga apa? Para rasul. Mabuk. Nah, wa afdalul khalqi ajma'in, dan seutama-utama makhluk secara keseluruhannya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW adalah seutama-utama makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini hendaknya kita yakini, ikhwan fillah. Lebih utama dari semua para rasul, bahkan semua malaikat dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Apa dalilnya? Nah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah." Aku adalah sayyid, yang pemimpinnya an-nas, yang mencakup jin maupun manusia, ya, pada hari kiamat. Qala rahimahullah, wa huwa 'abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab, bal yuta'u wa yuttaba'u, syarrafahu Allah bil 'ubudiyyah. Beliau adalah 'abd yang tidak diibadahi, namun di sisi lain beliau juga adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Oleh karena itulah, alhamdulillah, adalah persyahadatan, persaksian kita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah 'abduhu, hamba Allah, dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kata 'abd, ketika kita menetapkan beliau adalah seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, berarti tidak boleh diibadahi. Di sini bantahan terhadap siapa? Terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka mengangkat nabi-nabi mereka pada tingkatan diibadahi. Sebagaimana orang-orang Nasara mengangkat Isa alaihi salam sebagai sesembahan mereka, dan orang-orang Yahudi mengangkat Uzair sebagai sesembahan mereka. Dan sisi kedua, persaksian bahwasanya beliau adalah utusan Allah, yang berarti tidak boleh didustakan. Dan ini merupakan bantahan kepada siapa? Kepada keseluruhan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang menolak dakwah Rasulullah SAW dan siapa saja yang membawa dakwah beliau. Bahwasanya beliau Rasul berarti membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berbicara dengan hawa nafsunya. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oleh karena itulah kewajiban kita, bal yuta'u wa yuttaba', bahkan beliau itu ditaati dan diikuti. Ini kewajibannya. Bahkan Allah jadikan ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah. Mad dalil amtallah, ma yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa saja yang bertakwa kepada Rasul, maka sungguh dia telah, ya, siapa saja yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Nah, dan dijadikan pengikutan kepada Rasul sebagai tolak ukur kebenaran pengakuan dia bahwasanya dia itu cinta kepada Allah. Apa dalilnya? Apa subhanallah? Naam, ahsanta. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian itu mencintai Allah dengan kecintaan yang benar, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, sehingga Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kecintaan kepada Rasul atau kecintaan kepada Allah harus dibuktikan dengan ittiba terhadap Rasulullah SAW. Semua perintah yang beliau perintahkan, kewajiban kita adalah taat. Demikian pula larangan yang beliau larang, kewajiban kita adalah untuk menjauhi. Apa dalilnya? Zakaria baik, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah datang kepada kalian maka ambillah, dan apa yang beliau larang maka berhentilah. Syarafahullahu bil ubudiyah. Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan ubudiyah, dengan penghambaan dia. Dan hal ini terjadi pada kondisi-kondisi yang sangat mulia, ikhwanillah. Jadi pengakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap sebagian dari hambanya bahwasanya mereka itu adalah hamba Allah, ini merupakan kemuliaan. Oleh karena itulah dikatakan di sini syarafahullahu bil ubudiyah. Allah muliakan beliau dengan ubudiyah. Diakui oleh Allah bahwasanya dia adalah hambanya. Di antara kondisi atau keadaan yang mulia yaitu Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala panggil nabinya pada situasi ini, afanillah, situasi yang paling mulia dan anugerah yang paling agung bagi Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Mi'raj. Allah panggil dengan sebutan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Pada awal surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Ini salah satu kondisi Isra dan Mi'raj yang merupakan anugerah sangat besar bagi Nabi kita Muhammad SAW, di mana mencapai kedudukan yang tidak dicapai oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka setelah kita mengetahui di antara keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam, fayajibu 'alal mukallafi ma'rifatuh, maka wajib atas mukallaf untuk mengetahui, untuk mengenal beliau, wal imanu bihi, dan beriman terhadap beliau. Dan keimanan terhadap beliau, ikhwani fillah, merupakan sisi kedua dalam syahadatain. Tidak akan diterima keimanan seseorang terhadap Allah tanpa dia beriman terhadap Rasulullah. Sebagaimana pula tidak cukup seorang mengatakan la ilaha illallah tanpa mengakui Muhammadur Rasulullah. Orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasara, alhamdulillah, pada sebagian mereka mengakui la ilaha illallah. Tapi ketika sombong untuk mengakui Muhammad Rasulullah, tidak diterima. Karena setelah diutusnya Rasulullah SAW, semuanya penganut agama yang dibawa oleh Rasul sebelum Rasulullah SAW, yang kesemuanya itu Islam, diuji kebenaran mereka setelah diutusnya Rasulullah, apakah beriman kepada beliau atau tidak. Kalau mereka tidak mau beriman terhadap beliau, tidak bermanfaat perkataan mereka la ilaha illallah. Oleh karena itulah semua dalil-dalil ikhwanillah yang
menyebutkan keutamaan la ilaha illallah, tentunya hal itu ketika dia juga beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syahadatain tidak boleh dipisah-pisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa mahabbatuhu, dan wajib untuk mencintai beliau. Man ya'ti bidalil, dari sunnah tentang wajibnya beriman, tentang wajibnya mencintai Rasulullah SAW. Adapun ayat telah kita lewati tadi sebagai tolak ukur kecintaan dia terhadap Allah. Sekarang dari as-sunnah, wajibnya kita mencintai Rasulullah SAW. Hadits Anas bin Malik muttafaqun alaih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi ya min ahlihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dalam riwayat min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku ini lebih dia cintai daripada keluarganya, hartanya, dan keseluruhan manusia. Bahkan ya, hendaknya mencintai Rasulullah melebihi kecintaan dia terhadap dirinya, sebagaimana dalam hadits Umar ketika beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, ya kecuali atas diriku. Nah, maka Rasul mengatakan, la ya Allah, belum wahai Umar, sampai engkau mencintai aku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu. Maka serta-merta pun Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi kecintaanku terhadap diriku sendiri. Wa ta'atuhu, dan wajib mentaati beliau. Sebagian dalilnya dari Al-Quran telah kita sebutkan tadi di depan. Sekarang dalil dari As-Sunnah. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ini di antaranya, seluruh umatku ini akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Siapa mereka yang enggan wahai Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, siapa saja yang taat kepadaku akan masuk ke dalam surga, karena mereka memenuhi kewajiban. Dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah enggan. Dalil yang lain, yang sudah hafal Arba'in An-Nawawiyah mesti bisa mengeluarkan ini. Nah, ma nahitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Disebutkan di sini semua yang Rasulullah larang maka jauhilah, dan semua yang beliau perintahkan maka tunaikanlah sesuai dengan kemampuan. Kemudian disebutkan alasannya kenapa. Karena sungguhnya ya orang-orang sebelum kalian itu celaka, binasa. Tidak lain disebabkan karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap para nabi-nabi mereka. Menyelisihi perintah Nabi, tidak taat kepada mereka merupakan sebab kecelakaan, sehingga menunjukkan dengan sangat jelas wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'zimuhu wa tabjiluhu wa tawqiruhu, dan wajib mengagungkan beliau dan memuliakan beliau dan menghormati beliau. Ini perkara yang wajib kepada kita. Nah,
pengagungan terhadap Rasulullah, memuliakan beliau dan menghormati beliau. Sehingga kita pun diwajibkan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan beliau ya menghormati, memuliakan keluarga beliau, para sahabat beliau. Sehingga dari sini kita melihat orang yang paling durhaka dalam masalah ini ya orang-orang Rafidhah. Bagaimana tidak mereka sampai mencela ya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzina. Para sahabat-sahabat beliau adalah orang-orang kafir. Ini sesungguhnya celaan yang sangat dahsyat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka mau berakal. Sekarang tiga hal ini dalilnya apa? Hal yang sudah menghafal surat Al-Fatihah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila." Pada Al-Fatihah ayat 8 dan 9. Nah, di sini sangat tegas Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, mengutus nabi kita Muhammad, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Kemudian apa perintah kepada kita semua? Litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Kemudian kalian ya menolong beliau, membela agama beliau, memperjuangkan agama ini. Ya wa tuwaqqiruhu, dan memuliakan, menghormati ya dan mengagungkan beliau. Tauqir termasuk ya dalam cakupan itu semua, ikhwan fillah. Baik, demikian pula ya di antara bentuk pemuliaan terhadap Rasulullah sebagaimana disebutkan tadi oleh Abdullah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa shawtin nabi. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, lebih keras daripada suara Nabi. Demikian pula ya la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini semuanya bentuk ya ta'zim terhadap Allah dan Rasulnya, dan bukan merupakan bentuk pengagungan terhadap Rasulullah SAW dengan meminta-minta hajah dari perkara-perkara yang tidak mampu memberikannya kecuali Allah, atau ya ghulu, berlebih-lebihan dalam hal ini. Nah, ini semuanya adalah bentuk pengagungan yang salah, yang insyaallah ta'ala pembahasan tersendiri masalah tersebut pada kitab Tauhid. Wa istahabbu wa qila yajibu 'alal muslimi an yusalliya wa yusallima alaihi sallallahu alaihi wasallam indama yuzkaru ismuh. Dan disunnahkan, bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama dalam pendapat mereka wajib atas setiap muslim untuk bersolawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW ketika disebutkan nama beliau. Baik. Dan ini memang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah tentang masalah bersolawat atas Rasulullah SAW ketika nama beliau disebutkan, antara hukum sunnah ataukah wajib. Dan yang rajih dalam masalah ini ikhwani fillah ya hukumnya adalah wajib. Nah, hukumnya adalah wajib sebagaimana dirajihkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala. Kenapa? Karena selain keutamaan yang banyak dalam masalah bersolawat atas Rasulullah SAW, di sana ada ya hadis yang sangat tegas bahwasanya Rasulullah mensifati orang itu bakhil, dan bakhil adalah perkara yang haram. Nah, bahwasanya bakhil ya siapa itu orang yang bakhil? Yaitu alladzi dzukirtu indah wa lam yusalli alaihi.
yaitu orang yang aku disebutkan di sisinya, namaku disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak bersolawat atasku. Nah, ketika kondisi ini disebut dengan bakhil, ikhwanillah, yang bakhil adalah perkara haram, berarti menunjukkan bersolawat atas Nabi SAW merupakan perkara yang wajib ketika Rasulullah disebut. Nah, dan minimalnya sekali, sebagaimana diriwayatkan oleh pensyarah di sini, mustahab. Oleh karena itulah, untuk seseorang keluar dari perselisihan tentunya jangan sampai Rasulullah SAW disebut kemudian dia bakhil untuk bersolawat kepada beliau. Wa fil amri bidzalika wa fadli salati wa salami alaihi nususun minal kitabi wa sunnah. Dan pada perintah untuk bersolawat dan salam atas Nabi SAW, serta keutamaan bersolawat serta salam atas Nabi SAW ini nas-nas yang banyak dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an. Baik, apa ayatnya pada surat Al-Ahzab yang sering kita dengar dari khatib-khatib, tapi membacanya dalam setiap khutbah ini merupakan bid'ah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani. Apa ayatnya? Nah, ahsanta. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian atas beliau, yaitu atas Rasulullah SAW, dan bersalamlah dengan sebenar-benar salam. Baik, barakallahu fiikum. Naktafi bihadza qadillah. Pada dua paragraf ini kita mengambil hari ini hanya dua paragraf saja. Tapi dalil-dalil yang dikandung di sana banyak, alhamdulillah, maka dimurajaah. Naam, istihdar adillah ini sangat penting. Naam, menghadirkan dalil-dalil yang telah dihafal, ayat-ayat yang sudah dihafal, ini sangat penting ketika seorang membahas ya perkara